Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nopianti dengan NIM 2012110165. Pada video kali ini, di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Merisa Sahanata MPD. Langsung saja kita masuki dengan judul penelitian saya kali ini, yaitu hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas 8 di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Jambi luar kota. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 8 Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Jambi luar kota. Alasan penelitian memilih kelas 8 karena kelas 7 masih dalam suasana penyesuaian yang tidak memungkinkan untuk dijadikan populasi. Sedangkan siswa kelas 9 akan menghadapi UN atau UAS yang memerlukan konsentrasi dan memfokuskan pada pelajaran. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel 3.1, populasi penelitian data siswa kelas 8 di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Jambi luar kota tahun pelajaran 2018-2019, yang mana pada tabel ini terdapat 4 kelas, yaitu 8A, B, C, dan D, yang jumlah siswanya masing-masing kelas 29 orang siswa. Jadi banyaknya jumlah siswa pada kelas 8A, B, C, dan D adalah sebanyak 116 siswa. Sehingga tiap-tiap kelas diperoleh jumlah sampel sebagai berikut. Lokal A dengan populasi 29 per 114 kali 53 sama dengan 13,48 dengan sampel 14. Lokal B 29 per 114 kali 13 sama dengan 13,48 dengan sampel 14. Lokal C 29 per 114 kali 13 sama dengan 13,48 dengan sampel 14. Lokal D 29 per 114 kali 13 sama dengan 13,48 dengan sampel 14. Adapun tujuan analisis data penelitian ini dengan melakukan uji normalitas, uji homogenitas, tentukan uji hipotesis, dan uji hipotesis. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jika data tidak berdistribusi normal, maka analisis data akan dilanjutkan dengan menggunakan statistik non-parametris. Namun, jika data berdistribusi normal, maka statistik parametris dapat digunakan. Uji yang digunakan adalah uji Lillieport. Setelah diadakan uji normalitas dengan langkah-langkah yang terlampir, didapat yang A, data motivasi belajar siswa berdistribusi normal atau 0,107 lebih kecil dari 0,118. Yang B, data hasil belajar matematika siswa berdistribusi normal atau 0,057 lebih kecil dari 0,118. Proses perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas data dilakukan untuk menguji varian-varian dari variabel yang diteliti adalah homogen. Uji homogenitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode Bartlett. Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas dapat kita lihat pada tabel berikut. Berdasarkan perhitungan pada tabel diketahui bahwa X2 hitung dan X2 tabel, maka data motivasi belajar dan hasil belajar matematika adalah homogen. Yang selanjutnya masuk ke uji hipotesis. Untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis dan menjawab rumusan yang telah diajukan, maka dilakukan analisis data. Perhitungan dalam analisis data berikutnya digunakan teknik korelasi, yaitu korelasi produk momen. Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut. Yang A, merumuskan hipotesis. Hipotesis alternatif ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar matematika siswa kelas 8 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Jambi luar kota.
Hipotesis nihil, tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa matematika siswa kelas 8 di Madrasah Sanawiyah Negeri Jambi luar kota. Yang B, membuat HA dan HO dalam bentuk statistik. HA.2R tidak sama dengan 0. Yang HO.2R sama dengan 0. Selanjutnya yang C, membuat tabel penolong untuk menghitung korelasi person produk momen. Berikut contoh tabel penolong variabel X dan Y. Setelah melihat tabel dari variabel X dan Y, maka berikutnya masukkanlah nilai yang telah diperoleh ke dalam rumus untuk mencari korelasinya. Berikut rumus R hitung dan T hitung. Dari perhitungan di atas, maka dalam hipotesis ini untuk uji korelasi didapat korelasi dinyatakan dalam persen keeratan hubungan antara variabel yang dinamakan dengan koefisien korelasi yang menunjukkan derajat keeratan hubungan antara dua variabel dan arah hubungannya. Adapun kesimpulannya, dari variabel X motivasi belajar dan variabel Y hasil belajar matematika. Setelah dilakukan analisis data melalui analisis korelasi produk momen, diperoleh T hitung lebih besar daripada T tabel, atau 9,732 lebih besar dari 0,250. Artinya, bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika di sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri Jambi luar kota. Antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika tersebut termasuk hubungan yang kuat atau tinggi. Variabel motivasi belajar siswa memberikan kontribusi terhadap hasil belajar matematika sebesar 63,69% dan sisanya 36,31% ditentukan oleh variabel lain. Penelitian ini mengandung makna bahwa dengan siswa lebih meningkatkan motivasi belajar dalam proses pembelajaran, maka hasil belajar siswa akan menjadi optimal.